warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkawati, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia, Stambuk 072-2019-0025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pelabuhan perikanan. Sebelum kita lanjut lebih dalam mengenai pengertian manajemen pelabuhan perikanan, kita harus tahu dulu apa sih itu manajemen. Nah, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Baik, kita lanjut tentang definisi pelabuhan. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001, pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya, dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Baik, kita lanjut lagi ke definisi pengusahaan pelabuhan. Nah, pengusahaan pelabuhan di sini ada pelabuhan umum, di mana pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan umum. Nah, adapun pelabuhan daratan. Nah, pelabuhan daratan di sini adalah merupakan suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat, lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. Penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. Lanjut ke pelabuhan khusus. Nah, pelabuhan khusus di sini adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri menunjang kegiatan tertentu. Nah, adapun penyelenggaraan pelabuhan umum adalah unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan atau badan usaha pelabuhan. Nah, di bagian E yaitu pengelola pelabuhan khusus. Nah, pengelola pelabuhan khusus adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus. Nah, di bagian F yaitu daerah lingkungan kerja pelabuhan. Daerah lingkungan kerja pelabuhan di sini adalah wilayah perairan yang daratan pada pelabuhan umum dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhan. Nah, di bagian G, daerah lingkungan kepentingan pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis pelabuhan. Jenis-jenis pelabuhan ada 6, yaitu pelabuhan menurut kegiatannya, pelabuhan menurut perannya, pelabuhan berdasarkan letak geografis, pelabuhan berdasarkan kegiatan dan kelengkapan fasilitas, dan pelabuhan berdasarkan volume atau kegiatan yang dominan, pelabuhan menurut kepentingannya. Nah, kita ke pelabuhan menurut kegiatannya. Pelabuhan menurut kegiatannya yaitu meliputi angkutan laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut, angkutan sungai, dan angkutan penyeberangan. Nah, pelabuhan menurut perannya yaitu meliputi simbol dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya, pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah nasional dan internasional, sebagai tempat kegiatan moda transportasi, yaitu penunjang kegiatan industri dan perdagangan, tempat distribusi dan konsolidasi produksi. Adapun pelabuhan berdasarkan letak geografis yaitu 1. Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi pantai, misalnya Pelabuhan Makassar, Balikpapan, Bitung,
Ambon, Sorong, dan sebagainya. Kedua, pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang terletak di tepi sungai dan biasanya agak jauh dari pedalaman, misalnya pelabuhan Samarinda, Palembang, Jambi, dan sebagainya. Nah, sedangkan pelabuhan berdasarkan kegiatan dan kelengkapan fasilitasnya yaitu pelabuhan internasional, pelabuhan regional, pelabuhan lokal, dan adapun berdasarkan volume atau kegiatan yang yaitu pelabuhan ekspor, pelabuhan impor, dan pelabuhan penyeberangan. Dan pelabuhan menurut kepentingannya yaitu ada dua, pelabuhan umum dan pelabuhan khusus. Perkembangan pelabuhan melalui 4 generasi, yaitu pelabuhan generasi pertama adalah pelabuhan tradisional yang tidak mempergunakan alat-alat mekanis atau seluruh kegiatannya menggunakan tenaga manusia. Kedua, pelabuhan generasi kedua yaitu pelabuhan yang penyelenggaraannya telah menggunakan alat-alat mekanis. Nah, pelabuhan generasi ketiga ialah pelabuhan yang penggunaan dermaga sesuai dengan kegiatan operasionalnya, misalnya liquid cargo, bulk cargo, dan lain sebagainya. Pelabuhan generasi keempat yaitu telah menggunakan sistem komputerisasi. Setelah kita ke perkembangan, kita akan membahas tentang fungsi umum pelabuhan. Fungsi umum pelabuhan yaitu link atau adalah mata rantai. Pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan, yaitu ekspor atau import. Kedua, interface atau titik temu. Pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. Nah, fungsi ketiga yaitu sebagai gateway atau pintu gerbang. Pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara di mana setiap kapal kunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah di mana pelabuhan tersebut berada. Fungsi keempatnya yaitu sebagai industri entity. Pelabuhan memiliki peran penting atas perkembangan industri suatu negara atau daerah yang umumnya berorientasi pada kegiatan ekspor. Nah, adapun peranan umum pelabuhan. Peranan umum pelabuhan yaitu 1. Melayani kebutuhan perdagangan internasional atau disebut dengan ekspor impor dari daerah hinterland di mana pelabuhan tersebut berada. Kedua, membantu kelancaran perputaran roda perdagangan regional atau antar pulau. Ketiga, menampung pangsa pasar yang semakin meningkat dari lalu lintas atau traffic internasional, baik transshipment maupun barang masuk. Keempat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang. Transshipment maupun barang masuk. Keempat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang masih belum berkembang. Baik, sekian dari video saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.